Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang berada di suatu tempat gelap dan sedang meminta pertolongan. Adegan berpindah saat dua pasang anak muda sedang berlibur. Mereka adalah Jeff, Amy, Eric, dan Stace. Saat sedang berjemur, Amy sadar kalau sebelah antingnya hilang. Lalu, seorang laki-laki bernama Matthias menghampiri Amy dan memberikan antingnya. Kemudian, mereka pun berkenalan. Saat berbincang, Matthias mengatakan kalau dia datang bersama kakaknya Henry. Tetapi, kakaknya sedang pergi bersama dengan seorang gadis arkeolog. Mereka pergi ke lokasi penggalian suku Maya. Matthias juga mengatakan kalau besok dia akan pergi ke sana. Karena merasa tertantang, para anak muda sepakat untuk ikut bersama Matthias. Adegan berikutnya memperlihatkan dua pasang kekasih yang sedang bersenang-senang di tepi pantai. Hari berganti pagi. Di tepi pantai, Jeff melihat dua orang pria Yunani yang sedang tertidur. Kemudian, Jeff menemui Matthias dan Dimitri. Dimitri merupakan teman dari dua orang Yunani yang dilihat Jeff di tepi pantai. Dimitri sedang menyalin peta suku Maya untuk diberikan kepada dua orang temannya. Setelah semua berkumpul, para anak muda pergi menggunakan bus. Kemudian, mereka sampai di suatu tempat. Lalu, mereka mencari taksi yang akan mengantarkannya ke lokasi tujuan. Mereka menemukan seorang pengendara mobil, dan pengendara mobil itu mengatakan kalau lokasi tujuan mereka adalah tempat yang buruk. Tetapi setelah diberikan uang, pria itu tetap membawa para anak muda ke lokasi yang dituju. Setelah sampai, mereka menemukan dua mobil jeep yang salah satunya milik Hendrik, kakak dari Matthias. Tak lama kemudian, mereka pergi menyusuri jalan sesuai di peta. Sesaat mereka berhenti. Di atas terlihat dua orang anak yang menatap mereka dengan dingin. Mereka mencoba berinteraksi, tetapi anak-anak itu hanya diam. Tak lama kemudian, Matthias menemukan sebuah jalan yang terlihat sengaja ditutup. Lalu, mereka melalui jalan tersebut. Tak berapa lama, mereka sampai ke lokasi penggalian suku Maya. Para anak muda terlihat gembira dan kagum dengan apa yang mereka temukan. Amy dengan kameranya memotret setiap momen di sana. Sesaat, Matthias melihat tenda di atas bangunan suku Maya, dan dia mengira kalau itu adalah milik Hendrik, kakaknya. Saat bersenang-senang, tiba-tiba datang beberapa orang pria bersenjata dengan menaiki kuda. Pria bersenjata terlihat tidak senang dan marah kepada mereka. Tetapi para anak muda tidak mengerti bahasa yang digunakan pria tersebut. Mencoba berkomunikasi, Matthias memperlihatkan foto Hendrik. Di saat itu, Amy masih saja sibuk memotret kejadian di sekitarnya, sampai Amy menginjak tumbuhan rambat yang ada di bangunan itu. Para pria bersenjata langsung mengarahkan senjatanya kepada mereka. Keadaan semakin buruk. Lalu, Dimitri mengambil kamera Amy. Dimitri berniat memberikan kamera itu kepada pria bersenjata. Kemudian, ia mendekat. Tiba-tiba, Dimitri tertembak panah dari pria bersenjata. Lalu, kepalanya pun ditembak. Keadaan semakin kacau. Para anak muda panik dan langsung berlari ke atas bangunan suku Maya. Saat di atas, Matthias memeriksa tenda yang ternyata tidak ada orang. Dan di sana juga tidak ada sinyal handphone untuk mereka meminta pertolongan. Di atas bangunan, ada sebuah galian dan mereka mencoba memanggil Hendrik. Tidak ada jawaban.
Kemudian Matias melihat sekitarnya. Di bawah bangunan sudah banyak pria bersenjata yang mengawasi mereka. Setelah itu, Matias melihat tubuh manusia yang terlilit tumbuhan rambat. Matias pun panik. Dia mulai menarik tumbuhan rambat itu. Dan ternyata tubuh manusia itu adalah mayat Hendrik, kakaknya. Para pemuda pun berusaha menenangkan Matias. Semakin frustasi, para anak muda mulai berdebat bagaimana mereka bisa selamat. Di tengah-tengah pembicaraan, terdengar suara handphone milik Hendrik dari bawah galian. Untuk memeriksa hal tersebut, Matias turun menggunakan tali yang ada di lubang galian. Tetapi, tak lama tali Matias gunakan terputus. Jelas saja, Matias terjatuh dan dia tidak memberikan respon kepada para anak muda lainnya. Untuk memeriksa keadaan Matias, Stace turun ke lubang penggalian, tetapi tali yang dia gunakan tidak sampai dasar. Dengan lentarannya, Stace melihat ke bawah. Di sana ada Matias yang terbaring dan sedang meminta pertolongan. Lalu Stace melompat. Sialnya, lutut Stace terluka mengenai serpihan kaca. Tanpa berpikir panjang, Stace memeriksa keadaan Matias. Yang ternyata keadaan Matias sangat buruk. Punggungnya pun patah. Merasa tidak ada yang bisa membantu, Amy dan Jeff turun dari bangunan dan berniat meminta pertolongan dari para pria bersenjata. Tetapi para pria bersenjata terlihat marah dan mengarahkan senjatanya kepada mereka. Karena kesal, Amy melempar tumbuhan rambat itu lalu mengenai seorang anak yang berada di samping pria bersenjata. Tidak berpikir panjang, anak itu langsung dibunuh oleh pria bersenjata. Lalu, Amy dan Jeff langsung berlari ke atas bangunan. Mereka sadar, saat ini mereka sedang dikarantina karena sudah menyentuh tumbuhan rambat tersebut. Untuk menolong Matias, Jeff membuat alat bantu dari papan yang disusun. Kemudian, Amy turun ke lubang penggalian. Lalu, Amy dan Stace berusaha mengangkat tubuh Matias ke atas. Setelah di atas, Jeff merupakan mahasiswa kedokteran memeriksa keadaan Matias. Dan ternyata keadaan Matias saat ini sangat buruk. Keesokan pagi, Jeff keluar, lalu ia melihat kalau rumput rambat itu bergerak. Karena penasaran, Jeff pun memeriksanya, dan ternyata ia menemukan tengkorak manusia. Di sisi lain, Stace merasa ada sesuatu yang aneh di kakinya. Dia melihat kalau tumbuhan rambat itu sudah masuk ke dalam luka di lututnya. Tak lama kemudian, Matias juga meminta pertolongan. Setelah diperiksa, tumbuhan rambat juga membalut kaki Matias. Kemudian, tak lama, suara handphone berbunyi lagi dari lubang penggalian. Kemudian, Amy dan Stace turun dengan harapan ada sesuatu yang bisa menolong mereka. Suara dering handphone terus berbunyi. Amy dan Stace melihat tumbuhan rambat itu mulai bergerak dan mulai menarik Amy dan Stace. Beruntungnya, mereka berhasil keluar dari lubang penggalian itu. Setelah sampai ke atas, dengan panik Amy dan Stace mengatakan kalau tumbuhan itu sebenarnya hidup dan mengeluarkan bunyi dering handphone. Hari berganti malam, dan sampai keesokan pagi, Jeff memeriksa keadaan Matias yang semakin memburuk. Kaki Matias harus segera diamputasi karena lukanya sudah menyebar. Lalu Jeff dan Eric memotong kaki Matias dengan batu dan besi panas. Setelah selesai,
tumbuhan rambat mulai bergerak dan menarik potongan kaki Matias. Mereka pun terkejut. Hari berganti malam. Eric dan Amy berbicara di luar tenda. Amy pun menangis. Tetapi tiba-tiba Stace keluar dari tenda dan marah. Dia mengatakan kalau Eric dan Amy sudah melakukan hubungan dewasa. Saat Stace berteriak, Matias pun terbangun dan melihat mereka. Tiba-tiba, tumbuhan rambat bergerak masuk ke dalam mulut Matias. Tak lama, Jeff menyadarinya dan langsung menarik tumbuhan rambat itu. Adegan berpindah saat mereka tertidur. Kemudian Stace terbangun, lalu keluar tenda. Di luar, Stace melukai kepala dan bagian badannya yang lain. Melihat itu, Eric yang terbangun ingin menenangkan Stace, tetapi Stace malah menusuk Eric dengan pisau yang ada di tangannya. Eric pun meninggal. Tak lama kemudian, tumbuhan rambat mulai menarik mayat Eric. Merasa tidak bisa tertolong lagi, Stace meminta agar Amy juga membunuhnya. Jeff mendengar hal itu. Kemudian, Jeff mengambil pisau dari tubuh Eric, lalu ia membunuh Stace. Sekarang hanya tersisa Amy dan Jeff. Sambil melumuri Amy dengan darah, Jeff mengatakan rencananya. Setelah melewati penjagaan, Amy harus cepat berlari tanpa menunggu dirinya. Setelah itu, Jeff membawa tubuh Amy ke bawah seakan-akan Amy sudah mati. Jeff meletakkan Amy, kemudian ia memancing para pria bersenjata untuk menjauh dari Amy. Tak lama kemudian, Jeff berteriak, "Amy!" Lalu, Amy pun berlari. Tetapi setelah itu, Jeff pun ditembak oleh pria bersenjata. Di sisi lain, Amy terus berlari, dan dia dikejar oleh kawanan pria bersenjata. Beruntungnya, Amy berhasil lolos dan keluar dari hutan. Film tidak sampai di situ. Adegan berikutnya memperlihatkan datangnya dua orang Yunani. Mereka adalah teman Dimitri.